Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gozira Rifda Robi dengan NIM 2003046022. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Rus. Table of Contents. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Rus. Yang ketiga, fungsi filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Rus. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Latar belakang. Filsafat pendidikan Islam itu merupakan suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filosof Muslim sebagai sumber sekunder. Dengan demikian, filsafat Islam secara singkat dapat dikatakan adalah filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam yang bercorak liberal, bebas, tanpa batas, etika, sebagaimana dijumpai dalam pemikiran filsafat pada umumnya. Pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Rus. Ibnu Rus memang tidak pernah mengemukakan pemikiran-pemikiran di bidang pendidikan, tetapi secara eksplisit bisa kita ketahui dari pemikiran-pemikiran filsafat yang dikemukakan Ibnu Rus, antara lain 1. Tentang ilmu pengetahuan. Menurut Ibnu Rus, ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu ilmu nadori atau teoritis dan ilmu amali atau praktis. Ilmu nadori adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui atau ilm dan mengenal atau ma'rifah. Esensi ilmu tanpa tuntutan untuk menghafalkannya dalam kehidupan praktis. Sedangkan ilmu amali bertujuan untuk diamalkan dalam kehidupan praktis. Bagi Ibnu Rus, mempelajari filsafat itu wajib. Banyak ayat-ayat yang mendorong manusia untuk menggunakan akal dan pikirannya untuk merenungkan ciptaan Allah. Pemikiran filsafat menurut Ibnu Rus yang kedua yaitu filsafat dan agama. Hal ini salah satu faktor yang mendorong Ibnu Rus untuk memadukan antara agama dan filsafat guna mencerahkan dan membela dirinya dari dakwaan zindik dan keluar dari agama atau murtad. Yang ketiga yaitu dalil tentang wujud Tuhan. Untuk membuktikan wujud atau adanya Tuhan, Ibnu Rus mengajukan 3 dalil. Dalil al-inayah, dalil al-ihtira, dan dalil al-harokah. Pada dalil al-inayah dinyatakan bahwa apabila manusia dengan akal pikirannya mau memperhatikan alam semesta ini, maka akan ditemukan adanya persesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dalil al-ihtira menyatakan bahwa segala kejadian dan setiap jenis dan macam makhluk di dunia ini terdapat gejala yang berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya, namun semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga adalah dalil al-harokah. Menurut Ibnu Rus, alam semesta ini bergerak secara teratur, secara terus-menerus dengan gerakan yang abadi. Gerakan ini menunjukkan adanya penggerak, sebab ada suatu yang mustahil bila benda bergerak dengan sendirinya. Penggerak pertama inilah yang namanya Tuhan. Fungsi filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Rus. Yang pertama, dengan filsafat pendidikan Islam dapat menghidupkan tradisi kritik yang sistematis dan mendalam dengan menulis buku. Yang kedua, dengan filsafat Islam dapat menumbuhkan budaya literasi. Yang ketiga, dengan filsafat dapat memadukan wahyu dan akal. Yang keempat, dengan filsafat Islam kita terbuka dengan budaya asing, namun jangan sampai menggoyahkan akidah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa 1. Filsafat menurut Ibnu Rus tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. 2. Filsafat pendidikan Islam sebagai pegangan pembelajaran untuk generasi yang berkepribadian Muslim, sehingga generasi tersebut mengembangkan usaha pendidikan dan melakukan pembenaran, bahkan penyempurnaan metode filsafat. Yang ketiga,
Filsafat pendidikan Islam bersumberkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, filsafat membawa budaya literasi dan dialog keilmuan. Saran 1. Belajar filsafat harus dengan mempelajari karya-karya para pemikir besar, para filosof dalam sejarah dan tradisi filsafat seperti Aristoteles, Plato, Socrates, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, dan Ibnu Sina. 2. Mempelajari filsafat jangan sampai menggoyahkan akidah kita, tetapi justru menambah keyakinan terhadap kesabaran Tuhan. Ketiga, filsafat dapat diterapkan dalam proses pendidikan. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.